Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Di dalam tangan Tuhan setiap kehancuran selalu didahului oleh belas kasih Tuhan. Demikianlah pesan utama renungan hari ini, bahwa di tengah dunia yang rusak ini, jalan dunia akan berujung pada kehancuran. Tetapi kehancuran itu didahului selalu oleh belas kasih Tuhan pada umatnya. Mari saat ini kita membaca Yesaya 14 ayat 1-2 dan ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Ayat 1-2. Ketika Tuhan menyayangi Yakub dan memilih Israel sekali lagi, serta membiarkan mereka di tanah mereka, orang-orang pendatang akan menggabungkan diri dengan mereka dan berpadu dengan keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba lelaki dan perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan berkuasa atas penindas-penindas mereka. Ayat 9-11. Dunia yang mati dibawa gemetar menyongsong kedatanganmu. Arwah-arwah dibangunkannya untuk menyambutmu. Semua mendiang pemimpin di bumi, semua mendiang raja bangsa-bangsa dibuatnya bangkit dari tahta mereka. Mereka sekalian mulai berbicara kepadamu, katanya, engkau pun sudah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami, ke dunia orang mati, sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambusmu, ulat-ulat menjadi alas tidurmu, dan belatung-belatung menjadi selimutmu. Ada dua kontras dari dua bagian firman Tuhan yang kita baca. Ayat pertama dan ayat kedua dikontraskan dengan ayat 9-11. Ayat 1-2 berbicara tentang pemulihan. Ayat 9-11 itu menggambarkan kehancuran. Di dalam sejarah Alkitab, Babel adalah bangsa yang besar setelah Asiria jatuh. Babel akan menjadi bangsa yang besar, tetapi juga bangsa yang sombong di mata Tuhan. Ada hal yang menarik yang tidak akan kita temukan di dalam bahasa Indonesianya. Sesungguhnya pasal 14 itu paralel dengan pasal 13, yaitu ucapan ilahi Tuhan kepada Babel tentang kehancurannya. Apa buktinya? Di dalam bahasa teks Ibraninya, pasal 14 dimulai dengan sebuah preposisi, sebuah partikel, yaitu ki. Apa gunanya? Sebuah preposisi dalam sebuah kalimat. Preposisi dalam sebuah kalimat gunanya adalah menekankan adanya jembatan antara tulisan sebelumnya dengan kalimat itu. Dengan kata lain, kata ki adalah jembatan antara pasal 13 dengan pasal 14. Dengan kata lain, sebagai kesimpulannya, ada benang merah antara kehancuran Babel dengan belas kasih Tuhan kepada Israel. Kita akan fokus ke dalam teks Ibrani yang begitu penting, tetapi tidak diterjemahkan ke dalam Indonesia, yaitu kata ki. Kata ki di dalam pasal 14 ayat 1, terjemahan baru Indonesia yang kedua, tidak diterjemahkan. Tapi dalam King James Version misalnya diterjemahkan. Kata ki diterjemahkan sebagai for. Bunyi lengkapnya. For the Lord will have mercy on Jacob and will yet choose Israel and set them in their own land. Kata Ibrani ki bisa memiliki makna bervariasi. Salah satunya adalah tetapi. Jadi kita coba mengaitkan pasal 13 dan 14 secara beriringan. Maka makna ayat 1 di dalam pasal 14 akan berbunyi kurang lebih seperti ini. Tuhan akan menghancurkan Babel karena Tuhan menyayangi Yakub dan memilih Israel sekali lagi, serta membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Intinya, kata ki sebenarnya merujuk pada sebuah alasan utama dari kehancuran bangsa lain, yaitu untuk menyatakan belas kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
untuk Tuhan mengasihi kita, Dia seringkali perlu menghancurkan, melumpuhkan, merendahkan sesuatu yang lain di dalam hidup kita. Babel dan Asyur dihancurkan Tuhan karena belas kasih Tuhan kepada Israel. Di dalam bagian Alkitab lainnya, Mesir ditulahi Tuhan sebelum mengeluarkan Israel dari Mesir. Tuhan melumpuhkan sendi pangkal paha Yakub sebelum mengubah nama Yakub menjadi Israel. Tuhan menyisitkan duri dalam daging di dalam Paulus supaya Paulus bisa bermegah di dalam Tuhan. Untuk menebus dosa kita, Tuhan meremukan Yesus Kristus, anaknya sendiri, untuk menggenapi rencana keselamatannya. Sesungguhnya tidak ada karya keselamatan tanpa harga yang harus dibayar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ironisnya hari ini kita lebih sering mendengar Injil keselamatan yang dijual murahan. Apa maksudnya? Murahan, karena Tuhan bisa mengasihi kita tanpa harus menghancurkan sesuatu di dalam hidup kita. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog terkenal, pun juga pernah mengatakan, anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuridan, anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Kristus yang hidup dan berinkarnasi. Hanya Injil murahan yang memandang karya keselamatan itu tidak memerlukan satu pengorbanan, tidak memerlukan suatu penyangkalan dalam hidup. Jika kita benar-benar menghayati sosok pribadi Kristus, kita akan sadar betapa besarnya harga yang harus dibayar Kristus ketika Dia meninggalkan semua yang dimilikinya di surga untuk turun ke dunia sebagai manusia. Hanya Yesus Kristus yang tidak berdosa, tidak layak menerima hukuman, tetapi Dia rela diremukan Allah demi menggenapi rencana keselamatan manusia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karya keselamatan Allah memang dianugerahkan kepada kita cuma-cuma melalui Kristus. Tetapi itu juga tidak berarti kita perlu bersantai-santai. Kita sesungguhnya perlu menyaksikan berbagai kehancuran di dalam hidup lama kita. Apakah saat ini kita masih menikmati dosa lama kita? Jika iya, mari kita meminta belas kasihan Roh Kudus dan meminta Roh Kudus menghancurkan dosa itu. Jika kita rela manusia lama kita dihancurkan oleh Roh Kudus, kita akan senantiasa memperoleh kehidupan baru di dalam Kristus, di mana jaminan keselamatan itu sungguh kita terima. Maukah saat ini kita setia mengikuti proses penghancuran manusia lama kita dan mengikuti proses pembangunan manusia baru kita? Kiranya Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas Yesus Kristus yang telah dihancurkan, diremukan di atas kayu salib untuk menebus hidup kami. Oleh karena itu, Tuhan, hancurkan dosa kami, hancurkan manusia lama kami, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Kau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Amin.